2 bulan kemudian bakal selesai prosesnya. Teman-teman yang lagi mau mendaftarkan dirinya beasiswa, Hai Tiners! Welcome to Titik Nol English Course YouTube channel. So, hari ini adalah podcast pertama kita, dan di sini saya bersama An ya? ya, atau bisa dipanggil Mr. An. Oke. Mr. AN. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang persiapan wawancara. Jadi mungkin teman-teman di rumah yang sedang menonton video ini lagi ada persiapan wawancara, LPDP atau beasiswa lainnya. Nah, di sini ada Mr. An sebagai awardee. Awardee LPDP. Yeay. Ya. Oke. Halo. Halo Mr. An. Apa kabar, Mr.? Luar biasa ya. Oke. Jadi saat ini Mr. masih di Indonesia menunggu keberangkatan. Ya, jadi hari ini lagi persiapan berkas-berkasnya ya, dari visa ya, kemudian medical check up. Itu it takes months ya, jadi 2 bulan kemudian bakal selesai prosesnya. Ya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan cepat Ya, selesai. semoga cepat selesai ya. Jadi sembari menunggu, Mr. An masih di Pare dan mengajar, membagikan ilmunya beliau. Oke, pertanyaan pertama. Oke. Terkait persiapan wawancara. Nah, Wawancara. mungkin teman-teman yang lagi mau mendaftarkan dirinya beasiswa, nah pasti ada yang bertanya-tanya, jadwal wawancara tuh biasanya keluar setelah berapa lama? Oke, jadwal ya. Jadi kemarin tuh setelah diumumkan hasil tes skolastiknya ya, itu 10 hari. 10 hari. 10 hari udah keluar, dan setelah itu saya mulai melakukan banyak hal, research dan sebagainya. Jadi pokoknya pengumumannya keluar setelah 10 hari. Setelah 10 hari. Oke. Nah, setelah 10 hari jadwalnya keluar nih, misalnya hari ini. Kemudian dijadwalkan menunggunya ada 10 hari ya, jadwal Iya, 10 hari. hari. 10 hari. Nah, setelah keluarnya jadwal itu, Mr. An ngapain? Oke, bimbang sih waktu itu. Oke. Oke, karena apa yang saya tulis di esai kemudian saya sadari, loh kok kayak gini nulisnya gitu, takut ditanya gitu. Tapi kemudian saya tidak berhenti di situ, kemudian saya mulai nyari relasi dari tutor-tutor dan para awardee juga yang udah selesai, udah berhasil keterima di beberapa kampus juga, untuk kemudian memintai saran dalam hal itu mock test ya, mock test persiapan, gimana ngejawabnya, kemudian gimana attitude kita ketika menjawab, itu yang paling penting. Oke. Saat itu berlatih dengan siapa, Mister? Dulu ada Mr. Imam ya, Mr. Mr. Imam, Imam. mungkin Mr. Imam kalau nonton video ini ya, terima kasih Mr. Imam, sama Mr. Mahmud juga, senior di Titik Nol, sama Miss Badria. Badria ngebantu saya dalam ngasih menghubungkan saya dengan Mr. Imam sama Mr. Mahmud, dan kemudian membantu saya juga dalam developing idea terutama, dan gimana maintaining confidence nanti ketika kita wawancara itu. Oke, sangat bermanfaat sekali ya ilmu beliau ini. Privilege jadi tutor sini sih. Iya, benar. Itulah privilege kalau teman-teman ada di lingkungan Titik Nol. Oke. Nah, berbicara terkait idea dan pertanyaan-pertanyaan wawancara. Nah, biasanya yang Mister saat persiapan itu, apa yang kira-kira Mister fokusin ketika membangun sebuah ide, dan kira-kira pastinya ada prediksi kan? Apalagi sudah didampingi oleh beliau-beliau tersebut yang sudah berpengalaman sebelumnya gitu. Oke, waktu itu mungkin sudah pasti kalau hal pertama yang harus kita lakukan adalah adjusting diri kita dengan demand dari si scholarship vendor tadi. Kayak LPDP itu kan mereka mau yang orang-orang yang sudah punya pengalaman banyak di volunteering program, atau mungkin join di komunitas apa gitu. Dan kemudian mereka juga pengen tahu pengen nyari orang-orang yang sudah siap untuk kuliah. Jadi dalam segi akademik, kemudian
research tentang kehidupan di sana bagaimana itu adalah hal-hal yang diinginkan oleh PDP. Nah, jadi menyesuaikan diri sama itu. Kemudian kita mulai nulis. Nah, itu branding diri ya, branding diri kita dari hal-hal semacam itu gitu. Mungkin nggak sih ada pertanyaan di luar dari apa yang kita tulis di esai tersebut? Ya, mungkin ya. Itu kayak kemarin di aku malah ditanya tentang LPDP itu tuh udah mau ngasih duit banyak ke kamu kan ya, dan kamu ujung-ujungnya kembali mengabdi ke pondok. Nah, otomatis ini seperti underestimating kan. Jadi aku agak mulai tertekan psikologiku di situ, seperti diremehkan. Tapi itu adalah hal-hal yang tidak di luar kendali kita gitu. Iya betul. Ya itu jadi tergantung si interviewernya mau nanya apa. Jadi kalau ditanya pernah ya tadi? Iya. Iya. Jadi kalau ditanya tentang itu, mungkin itu yang harus yang pengen saya katakan gitu. Jadi ya itu it's possible to get that kind of question. Tapi selagi ada persiapan, mock test dan mungkin meyakinkan ketika menjawab, bisa kok, insya Allah bisa. Dan itu di luar dari apa yang kita tulis tentunya. Nah, pada saat ditanyakan di luar dari esai tersebut dan mungkin Mister pada waktu itu setelah berlatih di luar dari pertanyaan-pertanyaan atau yang unexpected question lah ya bisa dibilang. Nah, Mister itu pastinya saat itu nervous lah ya. Yeah. Nah, gimana cara ngendel-nya itu agar tetap terlihat percaya diri di depan interviewer? Nervous ya? Iya. Wah, nervous itu memang momok bagi banyak orang, termasuk saya juga. Waktu itu sangat nervous karena memang it was the first time for me to do interview ya. Dan waktu itu pas hari H saya sudah nggak ngerasain nervous lagi karena itu tadi udah dapat mock test, udah dihantam nih sama 3 interviewer yang tadi yang saya mention, dan akhirnya bisa bisa lepas banget pas ngejelasinnya itu. Jadi mungkin kalau nervous itu teman-teman juga untuk yang mau interview disarankan banget nih untuk perbanyak mock test gitu, latihan-latihan sama orang-orang yang udah berpengalaman. Jadi itu di samping memperkaya kepercayaan diri teman-teman, itu juga bisa membantu teman-teman untuk tidak nervous pada hari-hari. Berarti latihan itu bisa membangun percaya diri ya? Of course. Oke, jadi kalau kita praktis terus-menerus, jadi pada saat hari H kita sudah terjadwalkan wawancara, nah pada saat hari H itu kita sudah bisa menjawab pertanyaan dengan santai dan tenang. Benar sekali. Oke, the last question nih dari Mr. An mungkin ya untuk teman-teman di rumah yang sedang menonton video ini, pesan atau tips saat menghadapi persiapan beasiswa dan persiapan wawancara. Pastinya yang paling utama adalah persiapan wawancara. Selain dari latihan-latihan tadi, apa lagi yang perlu kita siapkan? Yang pertama yang perlu untuk teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin akan merintis jalan yang sama juga dengan saya, mungkin yang harus dijaga adalah semangat yang pertama ya, dan persistence. Karena ada banyak sekali orang-orang yang punya jalan yang sama juga di luar sana, tapi kemudian gagal karena tidak persisten tadi. Jadi pas gagal satu kali langsung nggak bisa bangkit lagi untuk berjuang. Jadi semangat itu paling penting. Kemudian yang kedua untuk wawancara tadi mungkin akademik ya, tujuan kenapa Anda ingin kuliah ke depannya, terus kenapa pilih kampus itu. Nah, of course itu tergantung, itu terkait erat dengan research teman-teman ya. Jadi mungkin dari sekarang permantap kampus apa, decisionnya kenapa milih kampus itu, jurusannya apa, dipertimbangkan lagi biar pas wawancara itu bisa berhasil. Karena most of the scholarship vendors biasanya nyari orang-orang yang benar-benar siap, benar-benar siap untuk kuliah, bukan pas dikasih beasiswa ngelantur kemana aja gitu. Iya benar. Itu yang paling penting. Sama jangan lupa untuk tetap berdoa ya. Berdoa yang paling penting. Adalah kunci. Ya, jadi setelah maksimalin banyak hal ya, dari akademiknya sudah maksimal, kemudian persiapan yang lain sudah maksimal, berdoa itu yang paling penting juga. Karena ada banyak hal yang mungkin
kita harapkan, tapi mungkin bagi Tuhan itu belum waktunya untuk kita dapatkan gitu. Jadi tetap berdoa. Sama turunkan ekspektasi. Oh iya. Ya, ekspektasi itu terkait dengan semangat tadi untuk berjuang. Jadi kalau teman-teman misalnya baru mau mulai nih, pengen cari beasiswa. Nah, kalau boleh ekspektasinya diturunkan sedikit. Karena bisa jadi di real life biasa ekspektasi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi biasanya ekspektasi menyakiti. Iya, benar. Jadi untuk kedepannya biar bisa ada gap sedikit untuk kita bisa kemudian untuk tetap bangkit dan berjuang kembali. Itu aja sih. Wah, sangat berfaedah untuk kita ya yang sedang menyiapkan wawancara ataupun beasiswa. Ya. Oke, terima kasih Mr. An atas waktunya. Sudah mengundang saya. Ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Oke, itu dia video dari kita berdua ngobrolin tentang tips persiapan wawancara dari Mr. An. Terima kasih banyak Mr. An atas waktunya. Ya, sama-sama Miss. Sudah mengundang saya juga, terima kasih banyak. Ya, dan untuk teman-teman di rumah yang sedang nonton video ini, jangan lupa subscribe dan hit the button dan share ke teman-teman kalian. The last we say, Titik Nol English Course, everyone can start from zero. Yeah.